Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martian Master versi novel bagian 1593. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Begitu dirinya mengatakan ini, orang lain di sekitar langsung tersentak. Mereka telah bertemu dengan beberapa master di bawah komando Tuan Yuan Dao. Banyak dari mereka itu adalah master terkenal di wilayah 13 Selatan, dan mereka secara alami akrab dengan mereka. Raja 10.000 Iblis dan Raja Tengkorak itu adalah dua di antaranya. Mereka berdua adalah master yang mendekati level transenden, dan mereka dapat dianggap tidak mungkin untuk tidak dikenal di wilayah ke-13 Selatan. Namun kedua master seperti itu juga mati di tangan Qin Chen, dan yang lainnya hanya dalam waktu yang singkat, yang segera membuat rambut semua orang itu berdiri tegak dan semua orang hanya bisa menggelengkan kepalanya karena terkejut. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini seorang master mengerutkan kening. Tanah kekacauan ini itu adalah tanah harta karun dengan banyak peluang. Kita bisa memanfaatkannya untuk saling mengincar di sini dan menyelidikinya secara rahasia. Mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya benar, ada banyak burung hantu dewa yang merajalela di sini. Tapi Raja Dewa Iblis Moklao dan yang lainnya pasti telah memasuki bagian dalam tanah kekacauan ini yang akan menarik banyak burung hantu dewa. Hanya ada sedikit burung hantu dewa di area luar, dan mereka tidak ada kesempatan untuk menjelajah sama sekali. Kita dapat melakukan pencarian secara diam-diam, dan jika Anda menghadapi bahaya, mundurlah dari grup pertempuran sesegera mungkin. Ya, ini ide yang bagus. Sekelompok orang itu tampak bersemangat dan berdiskusi sebelum kemudian segera pergi dari sini. Sementara pada saat ini Qin Chen sedang terbang dengan cepat di kedalaman tanah kekacauan. Di sekelilingnya aura liar yang tak terhitung jumlahnya melewati dirinya. Qin Chen, bagaimana kita bisa menemukan iblis Moklao jika hanya seperti ini? Kata Pang Muling. Dia berkata dengan cemas. Tanah kekacauan ini sangatlah luas, sangat sulit untuk menemukan Moklao. Ini hampir seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak? Kamu harus mencobanya terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen melihat sekeliling, kesadarannya terus-menerus merasakan sekelilingnya. Di sini ada jejak fluktuasi spasial, kata Qin Chen. Sosok Qin Chen bergoyang dan dia segera terbang ke satu arah. Dengan pemahaman Qin Chen saat ini tentang hukum ruang angkasa, dirinya dapat dengan mudah memahami fluktuasi apapun dimanapun di ruang angkasa ini. Dan fluktuasi halus apapun tidak dapat lepas dari persepsi Qin Chen. Selama dirinya ada fluktuasi sepanjang ruang ini, dirinya selalu dapat menemukan seseorang, baik itu Moklao ataupun praktisi transenden klan kegelapan. Selama dia menemukan seseorang, maka itu akan mudah untuk ditemukan. Suara mendesing. Qin Chen terbang cepat melalui tanah kekacauan ini, dan tiba-tiba, boom, bayangan hitam tiba-tiba datang dari samping. Dan itu adalah burung hantu dewa. Tidak, itu adalah burung hantu dewa, kata Pang Muling. Pang Muling dan Dewi Linglong langsung berseru. Burung hantu dewa itu adalah makhluk unik di alam Guixu ini. Ia sangat cepat dan juga memiliki pertahanan yang luar biasa. Ia suka menyerang orang lain secara diam-diam. Namun bayangan ini muncul begitu saja di depan mereka. Sinar cahaya pedang tiba-tiba lewat. Cahaya pedang ini berisi kekuatan penghancur ruang yang menakjubkan. Itu seketika menghantam bayangan hitam dalam sekejap. Bayangan hitam itu tiba-tiba menjerit, dan monster dengan tubuh seperti hitam berkaki 3 elang muncul. Itu muncul dengan 3 mata di dahinya. Matanya menatap Qin Chen dan langsung tertusuk oleh energi pedang Qin Chen. Bayangan hitam berkaki 3 memandang Qin Chen dengan ganas, berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari batasan kekuatan luar angkasa Qin Chen. Ini menarik, kata Qin Chen. Qin Chen memandang sambil berpikir ke arah elang hitam berkaki 3 yang tertusuk oleh energi pedangnya. Saya melihat riak luar angkasa yang mengalir pada elang hitam berkaki 3 tersebut.
Pria keluar angkasa ini sepenuhnya menggabungkan elang hitam berkaki 3 dengan kehampaan dan menyatu satu sama lain. Tampaknya burung hantu dewa ini telah berada di alam rahasia Guiksu sepanjang tahun dan telah mengintegrasikan sejumlah prinsip luar angkasa, gumam Qinchen. Apakah ini dewa burung hantu? Di samping Pang Muling dan Dewi Linglong juga memandang dengan rasa ingin tahu, meskipun mereka pernah mendengar tentang burung hantu dewa, namun ini adalah pertama kalinya mereka melihat burung hantu dewa dalam jarak sedekat itu. Berkicau, burung hantu dewa berbicara dengan galak, mengeluarkan suara yang keras kepada mereka bertiga dengan mata yang gila. Qinchen menus dingin dan segera energi pedangnya tiba-tiba meledak. Dengan suara letupan, burung hantu dewa itu terbang kemana-mana di tempat. Itu langsung dihancurkan oleh energi pedang Qinchen dan itu berubah menjadi kabut darah sebelum kemudian menghilang. Pada saat yang sama, sebuah kristal muncul di antara langit dan bumi. Qinchen lalu mengangkat tangannya dan kristal itu langsung jatuh ke tangan Qinchen. Itu nampak adalah kristal yang sepenuhnya transparan yang memancarkan fluktuasi spasial yang menakjubkan. Rupa-rupanya, burung hantu dewa ini pasti telah memadatkan kristal luar angkasa saat dia membudidayakannya di tempat runtuhan ini selama bertahun-tahun, kata Qinchen. Setelah menyimpan kristal luar angkasa, Qinchen pun terus terbang. Dan setelah beberapa saat, Qinchen tiba-tiba berhenti lagi. Apa yang salah? Kata Pang Muling. Dia berkata dengan ragu ketika melihat Qinchen berhenti. Ada banyak fluktuasi ruang di depan. Itu pasti aura burung hantu dewa, kata Qinchen dengan mata yang menyipit. Apa yang harus kita lakukan? Kata Pang Muling. Dia bertanya dengan terkejut. Qinchen menggelengkan kepalanya. Ada fluktuasi ruang ketika seseorang lewat di sini sebelumnya, dan karena ada aura burung hantu dewa di depan, itu jelas berarti seseorang telah memperingatkan burung hantu dewa sebelumnya. Kemungkinan besar Mo Lao dan yang lainnya berada di depan. Namun jika ada burung hantu dewa di depan, maka kita pasti akan ketahuan jika kita pergi ke sana. Dewi Linglong melanjutkan, belum tentu demikian. Qinchen pun tersenyum dan jejak fluktuasi ruang dengan cepat muncul di tubuhnya. Tiba-tiba auranya menjadi hampir sama dengan burung hantu dewa sebelumnya. Ini dia, mata Pang Muling dan Dewi Linglong membelalak. Jika mereka tidak melihat Qinchen dengan mata kepala mereka sendiri saat ini, Qinchen di dalam persepsi mereka akan menghilang. Saya telah mengetahui fluktuasi spasial pada burung hantu dewa sebelumnya. Ayo ikuti saya, kata Qinchen. Qinchen diam-diam bergerak maju bersama Pang Muling dan Dewi Linglong. Wow, ada suara samar burung hantu dewa di kehampaan di sekitar. Pang Muling dan yang lainnya tampak waspada dan tidak berani menarik napas. Tetapi Qinchen tampak tenang seolah-olah Qinchen berada di tanah tak bertuan. Mereka lewat, dan di mana kelompok burung hantu dewa itu berada, Qinchen tiba-tiba berhenti lagi. Ada seseorang di sana. Qinchen melihat ke suatu tempat di kiri dan lalu lewat dengan tenang. Pada saat ini di suatu tempat di kehampaan jauh di dalam tanah kekacauan. Saat ini terlihat Mo Lao sedang bersembunyi di kehampaan tersebut. Dan terlihat Mo Lao berada dalam keadaan yang terluka dan sangat malu. Saya ingin tahu bagaimana kabar wanita muda, kata Mo Lao. Mo Lao tampak menyedihkan. Dia berlumuran darah dan bekas luka di tubuhnya. Dirinya saat ini duduk bersila untuk mengobati luka-lukanya. Yuan Dao dan praktisi klan kegelapan mereka menungguku untuk melarikan diri. Mereka harus membayar ini dengan darah mereka, kata Raja Dewa Iblis Mo Lao. Dia menggertakkan gigi dan berkata, namun meskipun nadanya dingin dan tegas, tetapi wajahnya tetaplah khawatir. Karena dirinya juga tahu jika dia sedang dalam masalah kali ini. Sebelumnya, dirinya berhasil menggunakan habitat burung hantu dewa untuk melarikan diri dari kejaran Tuan Yuan Dao dan praktisi transenden kegelapan. Namun Tuan Yuan Dao dan yang lainnya sangat dekat, dan mereka telah menutup area sekitar dan mengirim orang untuk mencari terus-menerus. Suatu hari, mereka akan mengetahui keberadaanku di sini. Di saat itu, saya hanya berharap wanita muda bisa selamat dan aman, kata Dewa Iblis Mo Lao. Dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Jika sesuatu terjadi kepada wanita muda Pang Muling, maka dirinya akan benar-benar mati. Saat itu, dirinya mendominasi Laut Iblis, tetapi dirinya menyinggung keluarga Tuoba dan dirinya diburu oleh keluarga Tuoba.
Penguasa istana Anyoulah yang telah menyelamatkan dirinya dan memberikan dirinya kesempatan kedua untuk terlahir kembali. Semua orang di dunia berpikir bahwa dirinya memiliki sifat yang jahat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dirinya sebenarnya adalah orang yang sangat berbelas kasih dan soleh. Dirinya sendiri tidak takut mati, tetapi jika dirinya menyakiti wanita tertua, maka dirinya tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Boom! Raja Iblis Mo'lau duduk bersila dan saat dia bernapas, aura hitam menyelimuti tubuhnya, memasuki lubang hidungnya, lalu kemudian mengalir ke seluruh tubuhnya dan kemudian mengalir keluar lagi. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar tempat yang sangat cocok untuk memulihkan diri. Tentu saja premisnya adalah jumlah burung hantu dewa tidak begitu banyak dan begitu fluktuasi di dalam kultivasi terlalu besar dan membuat khawatir burung hantu dewa di sekitar, dan langit akan penuh dengan burung hantu dewa yang akan bergegas ke arah Mo'lau. Itu akan menjadi seperti mimpi buruk. Ini akan sangat berbahaya bagi orang yang tidak terikat dan kuat seperti dia. Jika Tuan Yuandao dan praktisi klan kegelapan itu memaksaku untuk mati, maka aku akan meledakkan diriku sendiri sebelum aku mati dan akan menarik semua burung hantu dewa untuk datang ke sini. Bahkan jika Tuan Yuandao dan praktisi transenden klan kegelapan bisa melarikan diri, aku khawatir mereka akan tetap berada di sini. Mereka akan terluka parah di bawah pengepungan para burung hantu dewa di langit. Dan ketika saatnya tiba, wanita muda itu secara alami akan lebih aman dan pasti akan membalaskan dendamku di masa depan, kata Mo'lau. Ekspresi tegas muncul di mata Dewa Iblis Mo'lau. Dan ketika Raja Iblis Mo'lau sedang berpikir saat ini, di luar ruang ini terlihat dua sosok dengan hati-hati menjelajah keluar area ini. Nampak sosok itu adalah dua master setengah langkah yang telah mencapai puncak transendensi. Mereka memiliki aura yang luar biasa, tetapi pada saat ini mereka berhati-hati dan mereka telah menahan semua hukum dan aura mereka sendiri. Mereka seperti dua orang biasa, tetapi mereka menggunakan mata telanjangnya untuk mengamati sekelilingnya. Mereka adalah dua bawahan dari Tuan Yuandao. Salah satu master transendensi setengah langkah melihat sekeliling. Wajahnya sedikit gelisah dan berbisik, "Saudaraku, apakah kita masih ingin melanjutkan pencarian?" Meskipun Tuan Yuandao berjanji bahwa mereka dapat melakukan ini untuk disayangi oleh keluarga Toba, akan tetapi tetap saja mereka juga harus tetap bertahan hidup. Dengan kekuatan mereka berdua, apakah mereka berdua akan membuat burung hantu dewa khawatir di sini dan lalu ditemukan oleh Tuan Mo'lau? Dan jika itu terjadi, saya khawatir mereka berdua hanya bisa mati. Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening dan berkata, dengan latar belakang kita, hampir tidak ada cara untuk menerobos ranah transendensi sendirian. Kita hanya dapat bergabung dengan keluarga Toba yang merupakan yang pertama di 13 wilayah selatan. Jika tidak, menurutmu mengapa aku akan mengikutimu? Bagaimana dengan Tuan Yuandao? Adapun jika sampai ditemukan oleh burung hantu dewa dan Mo'lau, baiklah, kita hanya bisa berkeliaran di sini saja. Jika kita benar-benar ingin menemukan Mo'lau itu, kita hanya perlu mengirim pesan kepada Tuan Yuandao dan kita tidak perlu mengambil tindakan. Kita hanya perlu memberitahu lokasi Mo'lau itu kepada Tuan Yuandao, kata kedua orang itu. Mereka berdua saling berdiskusi. Di tengah-tengah kata-katanya, orang di sebelah tiba-tiba menunjuk ke depan dengan heran dan berkata dengan gemetar, "Saudaraku, lihat di sana." Mereka berdua lalu mendongak dan melihat aliran energi melonjak di tiang gunung di kejauhan. Nampak duduk bersila di antara mereka. Di negeri yang kekacauan ini, kesadaran spiritual dari orang kuat yang transenden tidak dapat meluas terlalu jauh, yang juga akan menghalangi keduanya untuk ditemukan. Mereka berdua telah menemukan posisi Mo'lau itu berada dan mereka berdua akan mengirimkan pesan kepada Tuan Yuandao. Pada saat ini di dalam kehampaan tidak jauh dari sini, terlihat sesosok tubuh membawa dua orang ke sini dengan tenang. Orang yang datang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Qingchen. Menurut jejak aura yang bocor dari kehampaan sebelumnya, Mo'lau seharusnya berada tidak jauh dari sini, kata Qingchen. Qingchen lalu melihat dengan mata penciuman yang terbuka di antara alisnya.
Mata penciptaan di dalam pandangan, tanah kacau di depan menjadi sangat jelas di bawah mata penciptaan, dan fluktuasi ruang di sekitarnya tidak dapat mengaburkan pandangan Qin-Chen. Qin-Chen melihat dengan seksama dan melihat prinsip Dao yang tak terhitung jumlahnya bergelombang di sana, menutupi seluruh dunia dengan padat. Di kehampaan sekitarnya, prinsip Dao melonjak. Itu sangat mempesona. Akan tetapi, ini juga sangat berbahaya. Begitu dia membuka mata penciptaannya, Qin-Chen segera mengaktifkan teknik takdir untuk menangkap jejak Raja Iblis Mo Lao. Mata penciptaan melihat ke depan, dan saat berikutnya, Qin-Chen melihat aura hitam samar naik ke langit di kejauhan. Garis hitam ini sangat buram, biasanya tidak terlihat di bawah naungan hukum ruang angkasa, tetapi di bawah pandangan mata penciptaan Qin-Chen, garis ini sangat jelas dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah mata Qin-Chen. Apakah itu aura Raja Iblis Mo Lao? Sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat, kata Qin-Chen. Dia tersenyum. Pada saat ini Pang Muling dan Dewi Linglong di samping juga menunjukkan kegembiraan. Qin-Chen, tunggu apa lagi? Ayo cepat, kata Pang Muling. Dia melanjutkan. Qin-Chen mengangguk dan hendak pergi. Akan tetapi tiba-tiba Qin-Chen melihat ke arah lain dan sedikit mengangkat alisnya. Raja Iblis Mo Lao sedang menjadi sasaran, kata Qin-Chen. Setelah selesai berbicara, tangan kanan Qin-Chen menyentuh dahi mereka berdua. Untuk sesaat mereka juga melihat sekeliling dan sepertinya ada dua aura yang samar-samar. Dua praktisi transenden setengah langkah itu seharusnya ada reptil di bawah komando Tuan Yuan Dao. Tampaknya mereka belum siap untuk mengambil tindakan. Dalam aksi nyata, dua orang mengambil setengah langkah transenden. Ada di sini, jelas sekali itu tidak cukup. Namun kedua praktisi transenden setengah langkah ini bersembunyi di sini. Kemungkinan besar mereka telah menentukan dan menemukan lokasi dari Raja Iblis Mo Lao, dan kemungkinan besar mereka akan melancarkan serangan kapan saja. Orang-orang ini keduanya nampak menjaga di sini. Pasti baru saja menemukan tempat Mo Lao berada, tetapi mereka tidak melakukan gerakan melainkan bersembunyi di sana. Dewi Linglong pun buru-buru berkata, kalau begitu, ayo segera beritahu Raja Iblis Mo Lao dan pergi dari sini. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah di saat Tuan Yuan Dao tiba di sini. Jangan khawatir, ini hanya dua orang tolol. Mudah bagiku untuk mengatasinya. Qin-Chen terkekeh. Tetapi ketika saatnya tiba, Anda harus mengambil tindakan untuk mencegah mereka membuat keributan, kata Qin-Chen kepada Dewi Linglong. Dewi Linglong paham. Dan setelah Qin-Chen selesai berbicara, sosok Qin-Chen langsung menghilang ke dalam kehampaan. Tidak jauh dari posisi Qin-Chen, terlihat saat ini kedua pria itu sedang menyergap di sini dengan cemas. Saudaraku, menurutmu kapan Tuan Yuan Dao akan tiba di sini? Kata satu orang lainnya. Apa yang perlu terburu-buru, kata orang lainnya. Negeri kekacauan ini sangatlah berbahaya. Dan mereka berdua tidak dapat bersuara untuk memberitahu Tuan Yuan Dao secara langsung. Tuan Yuan Dao dan yang lainnya telah menerima pesan peringatan dari mereka. Mereka seharusnya telah menentukan lokasi kita terlebih dahulu, lalu menghindari burung hantu dewa di sekitar dan lalu bergabung dengan yang lain untuk datang secara diam-diam ke sini. Dan untuk mencegah Raja Iblis Mo Lao melarikan diri lagi, aku khawatir kita hanya bisa menunggu di sini. Kata orang lainnya. Kalau begitu, bukankah kita akan berada dalam bahaya? Apa yang berbahaya dalam hal ini? Kita bersembunyi dengan aman di sini selama kita tidak membuat keributan. Apakah kita akan ditemukan oleh orang lain? Itu tidak mungkin. Kata kedua praktisi itu, mereka berdua nampak berdiskusi. Namun sebelum dirinya selesai berdiskusi, dirinya tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke dalam kehampaan. Saudaraku, ada apa? Apakah aku merasakan seseorang akan datang? Orang di samping orang itu nampak terkejut dan tiba-tiba menjadi sangat gugup. Pria itu mengerutkan kening menatap dengan hati-hati secara sejenak. Dia sedikit mengeringit lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya ada fluktuasi ruang barusan. Saya pasti salah melihatnya. Atau mungkin ada burung hantu dewa yang lewat. Fluktuasi dari burung hantu dewa ini sangat mirip. Kata keduanya itu mendongak dan tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Adapun pengertian dari krisis ini, tidak ada pengertian krisis di benak mereka. Namun, salah satu orang itu masih sangat gelisah. Yang dirinya praktikan itu adalah cara menanyakan hati. Yang terkuat adalah persepsi di dalam kegelapan.
Jika dia benar-benar ketahuan, Dewa Iblis Mo'lau tidak akan berani mengambil tindakan gegabah dan kemungkinan besar dirinya akan melarikan diri. Tetapi sekarang tidak ada pergerakan dari Raja Iblis Mo'lau. Mungkinkah itu hanyalah perasaannya semata? Hahaha, persepsimu cukup tajam. Sepertinya jalan yang kamu kembangkan agak menarik dan aku tertarik padanya. Namun tepat ketika dirinya menoleh dan mengamati Raja Iblis Mo'lau, tiba-tiba sebuah tawa terdengar di telinganya. Seketika kehampaan di sekitarnya sepertinya telah memadat dari air menjadi es dalam sekejap. Itu membeku secara seketika. Ekspresi kedua praktisi yang bersembunyi di sini pun seketika berubah drastis. Untuk sesaat, dua ahli transenden setengah langkah itu terkejut. Apa itu? Kenapa aku mendengar ada yang berbicara? Tanpa sadar mereka berdua tiba-tiba berdiri dan seketika kekuatan asli yang terkondensasi di tubuh mereka akan meledak. Tepat pada saat mereka berdua terkejut, tawa lain tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Hahaha, hei, bukankah ini dua saudara Sensu dan dari tebing di seberang lautan alam semesta? Ada kegenitan dan pesona di dalam suara ini. Suaranya terdengar sangat lembut sehingga membuat orang merasa seolah-olah tulang mereka lemah sejenak dan darah tubuh mereka tidak bisa menahan untuk tidak mendidih. Dikatakan bahwa kedua bersaudara Sensu sama-sama sangat terampil di dunia. Linglong ini selalu mengagumi mereka. Saya tidak pernah menyangka kita bisa bertemu di sini hari ini. Gadis kecil ini sungguh beruntung. Kata suara itu. Di bawah suara seperti itu, kedua bersaudara itu tiba-tiba mengekspresikan kekuatan asli mereka. Tetapi mereka tertegun sejenak karena suara ini terdengar di telinga mereka sangatlah bagus. Suara ini pasti memiliki wajah yang sangat cantik. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak mereka berdua. Linglong, nama ini juga terdengar sangat bagus, membuat orang-orang ingin melihat dengan jelas pemilik suara tersebut.